Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Hari ini kita sudah masuk tematik C, subtema 1, pembelajaran 1 dengan subtema judul Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari energi, hari ini kita akan mempelajari peduli terhadap makhluk hidup ya nak. Sekarang kita lihat yuk. Nah, di sini ada teks seperti yang ada pada buku kalian di halaman 3 ya, tentang padi. Nah, Mem akan membacakannya hanya satu paragraf saja ya, sembari kalian perhatikan. Nasi adalah makanan pokok sebagian besar penduduk di dunia, termasuk penduduk di Indonesia. Nasi merupakan olahan beras yang berasal dari tanaman padi. Banyak penduduk Indonesia yang menanam padi. Selain karena nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, keadaan alam dan iklim di Indonesia juga mendukung untuk menanam tanaman padi. Nah, cukup sampai satu paragraf situ saja ya. Nanti sisanya kalian bisa baca sendiri. Di sini kita belajar membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Ya. Jadi di sini ada teks bacaan tentang padi. Nah, kalian diminta untuk membuat pertanyaan dari bacaan padi tersebut. Begitu ya. Contohnya, di sini Mem contohkan, Mem sudah membuat pertanyaan dari bacaan tersebut. Yang pertama, di manakah tanaman padi dapat ditanam? Nah, ini jawabannya ada di teks padi yang ini. Di mana kira-kira tanaman padi dapat ditanam? Bisa kalian cari? Ya, jawabannya adalah di wilayah beriklim tropis yang memiliki tanah subur dan air yang cukup. Itu ada di paragraf kedua. Kalian bisa baca ya nak. Yang nomor 2 pertanyaannya, apakah makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia? Kira-kira jawabannya apa ya? Makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah nasi. Betul. Yang ketiga pertanyaannya, berapa jumlah hasil beras yang dihasilkan oleh wilayah Jawa Tengah per tahunnya? Bisa dilihat di paragraf ketiga. Tuh, ada Jawa Tengah itu sekitar 779.000 ton per tahun. Itulah jawabannya. Ya, jadi di sini kalian diminta untuk membuat pertanyaan berdasarkan bacaan teks padi ini. Begitu ya nak. Ini hanya contoh, jadi ketika nanti ada ulangan atau tugas membuat pertanyaan dari sebuah teks, kalian sudah bisa memikirkannya gitu ya. Jadi sebelum membuat pertanyaan jangan lupa dibaca dulu teksnya, teks bacaannya dibaca dulu sama kalian, lalu kalian ambil kira-kira apa yang dapat dibuat dalam bentuk pertanyaan. Tentunya pasti harus ada jawabannya. Mudah ya nak? Nah, sekarang kalau tadi kita sudah membaca teks tentang padi, di sini kalian harus mengetahui tahapan pertumbuhan tanaman padi dan upaya pelestariannya. Nah, yang pertama, tahap pertama adalah benih ya. Padi itu asalnya dari benih. Benih padi adalah biji padi yang sudah tua. Tahap kedua ada kecambah. Benih padi yang ditanam akan menjadi kecambah dan muncul ke permukaan tanah. Setelah itu batang akan memanjang dan tumbuh tinggi. Dari tadi biji dia mulai tumbuh kecambah-kecambahnya, kemudian muncul ke tanah, lalu dia batangnya akan memanjang. Dan tahapan terakhir atau ketiga adalah bunga. Dari bunga akan tumbuh biji padi. Lama-kelamaan padi akan menguning dan siap untuk dipanen. Ini adalah tahapan pertumbuhan tanaman padi.
ya. Dari biji kemudian akan tumbuh menjadi kecambah, kemudian dia akan tumbuh lagi menjadi bunga dan lama-kelamaan akan menguning dan siap untuk dipanen. Kita bisa lihat gambarnya ya nak di sini. Pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Nah, ini tadi dari biji dulu, kemudian sebelahnya biji tadi akan tumbuh. Nah, ini sudah mulai tumbuh-tumbuh kecambah, kayak putih-putih gitu, bakal akar dan tunas menonjol keluar, tadi yang keluar ke permukaan tanah. Lalu batangnya akan memanjang seperti gambar yang di bawah. Ya, batangnya akan memanjang, terus tanaman padi berbunga. Nanti dia kalau sudah panjang dia merunduk, lama-lama bunganya banyak merunduk. Setelah itu, setelah berubah hingga menjadi gabah yang matang, terus dia berkembang penuh. Nah, nanti lama-lama dia menguning, baru deh nanti siap dipanen. Begitu, ya. Bisa dilihat ya, Nak, tahapannya. Nah, kalau tadi adalah tahapan pertumbuhan tanaman padi, sekarang upaya pelestariannya, ya, upaya pelestarian tanaman padi. Bagaimana agar padi itu tidak punah gitu ya? Yang pertama di sini bisa memanfaatkan lahan untuk menanam padi ya. Jadi bila ada lahan yang memang cocok untuk menanam padi, silahkan untuk ditanam padi. Kemudian memberantas adanya hama, biasanya di sawah itu ada terdapat hama gitu ya. Ini diberantas atau dibersihkan gitu. Kemudian membuat alat pengusir burung pemakan padi, lalu tidak overdosis atau berlebihan ya. Overdosis itu berlebihan, tidak berlebihan dalam pemakaian pestisida. Ya, biasanya petani itu pakai pestisida supaya nggak ada ininya, hamanya, tapi jangan berlebihan juga. Dan di sini yang terakhir, tidak menjual lahan sawah menjadi perumahan, karena saat ini sudah banyak sekali sawah yang dijual untuk dibangun perumahan ya nak. Jadi lama-kelamaan bisa dibayangkan kalau semua lahan sawah dijual untuk dijadikan perumahan, di mana lagi kita bisa menanam padi, ya kan? Gitu. Nah, sekarang kalau kita sudah membicarakan tentang tanaman padi tadi dan tahapan-tahapannya juga upaya pelestariannya, sekarang kita kembali kepada wilayah geografis ya yang ada di Indonesia. Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke ya. Bentang alam Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu ada dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Ya, contohnya dataran rendah ini ya ini persawahan seperti yang kita tempati sekarang nih di perumahan kita, itu termasuk dataran rendah. Kemudian ada dataran tinggi, contohnya seperti di gambar kedua, dataran tinggi itu yang terdapat di daerah Bogor, di daerah yang biasanya dingin, ya nak. Kemudian ada pantai. Nah, kalau sudah dibagi 3 ini, kita lihat masing-masing yuk. Ciri-ciri bentang alam suatu wilayah. Yang pertama tadi dataran rendah. Dataran rendah itu hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Ya, dataran rendah nih bisa dimanfaatkan sebagai perkebunan, contohnya ada perkebunan kelapa dan tebu, juga dimanfaatkan untuk pertanian, ada bisa buat menanam padi dan jagung ya. Terus kemudian bisa dipakai juga untuk peternakan, ada peternakan ayam dan sapi, dan bisa juga dimanfaatkan untuk perumahan dan kegiatan industri. Contohnya seperti gambar yang ini. Jadi biasanya peternakan ayam itu sama sapi itu adanya di dataran rendah. Enak. Dataran rendah. Kemudian nih yang gambar kedua ada tanaman padi dan jagung. Kemudian ada
yang gambar ketiga terakhir ada gambar perumahan ya. Di sini yang gambar kedua ini tadi ada perkebunan tebu ya, perkebunan tebu. Nah, gambar-gambar di bawah ini adalah contoh yang bisa dijadikan yang bisa digunakan atau bisa eh, dibuat di dataran rendah gitu ya. Jadi biasanya perkebunan tebu itu adanya di dataran rendah, kemudian peternakan ayam dan sapi juga biasanya di dataran rendah begitu ya. Perumahan kita juga kayak di Bekasi, di Jakarta itu termasuk dataran rendah. Yang biasanya itu dataran rendah itu eh, sedikit panas, bukan sedikit panas sih, relatif panas ya cuacanya gitu. Yang kedua, ada dataran tinggi. Disebut juga plate atau plato, yaitu dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, pemanfaatan dataran tinggi ini, biasanya daerah-daerah dataran tinggi ini untuk perkebunan teh dan kopi ya. Kan banyak tuh kayak di Bogor, di Bandung, itu banyaknya perkebunannya perkebunan teh, kopi, karena cocok iklimnya di sana ya. Karena cocok untuk ditanam di sana di dataran tinggi gitu. Kemudian untuk menanam tanaman sayuran seperti kentang atau wortel itu juga cocok di dataran tinggi. Dan biasanya yang sudah sangat terkenal dataran tinggi ini banyak objek wisatanya ya, seperti di puncak contohnya. Dataran tinggi bisa dijadikan objek wisata. Sini contohnya gambar yang pertama ada perkebunan teh tuh. Itu biasanya ada di dataran tinggi. Kemudian contoh kedua ada tanaman sayuran kentang. Kemudian yang terakhir ini gambarnya ada wisata objek wisata para layang ya yang ada di puncak. Ini contohnya. Nah, biasanya dataran tinggi ini juga cenderung cuacanya sejuk. Ya, Nak. Kalian pasti sudah tahu kalau misalnya ke Bogor, ke Bandung, yang datarannya tinggi itu lebih dingin daripada kita yang ada di dataran rendah. Dan yang terakhir ada pantai. Pantai yaitu perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Nah, garis pantai biasanya digunakan untuk menandai batas wilayah suatu negara. Jadi pantai itu perbatasan antara wilayah darat dan laut ya. Nah, garis pantai biasanya itu ada garis pantainya, itu digunakan untuk menandai batas wilayah suatu negara. Jadi perbatasan antara negara ini dengan negara ini itu dibatasi dengan garis pantai. Pemanfaatan pantai yang pertama di sini ada untuk usaha pengeringan ikan, ladang garam ya, Nak. Kemudian bisa juga dijadikan objek wisata. Banyak sekali ya pantai-pantai yang sudah dijadikan objek wisata dan tempat berlabuh kapal laut seperti di Pelabuhan Tanjung Priuk. Bisa juga untuk tempat-tempat kapal tuh yang berlabuh ya, Nak. Contohnya ada di Tanjung Priuk. Nah, ini gambarnya ada buat pengeringan ladang garam ya, untuk garam. Terus yang kedua sebagai objek wisata pantainya, dan ini ada contoh ketiga yaitu ada Pelabuhan Tanjung Priuk. Ya. Nah, di pantai juga udaranya relatif cukup panas ya, seperti di dataran rendah. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama tadi kita sebagian penduduk besar Indonesia itu mengkonsumsi nasi ya, Nak, yang berasal dari padi. Kemudian bisa dibaca juga tadi di teksnya padi itu cocoknya ditanam di iklim yang tropis begitu ya. Terus beberapa daerah penghasil padi terbesar juga ada. Nah, bisa kalian baca di teks padi tadi, ada juga di buku kalian di halaman 3 kalau tidak salah. Kemudian ada tahapan-tahapan juga, tahapan-tahapan pertumbuhan tanaman padi ya, yang tadi pertama ada biji, kemudian muncul kecambah, lalu bunga ya. Nah, upaya pelestariannya juga bermacam-macam. Tadi bisa dengan memberantas hama, kemudian tidak berlebihan dalam dalam menyemprot pestisida, lalu tidak sembarangan menjual lahan sawah, masih banyak lagi ya, Nak.
Dan yang terakhir kita mempelajari tentang ciri-ciri bentang alam Indonesia, yaitu ada dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Kalau dataran rendah itu relatif panas, kalau dataran tinggi itu udaranya biasanya sejuk, pantai juga dia biasanya cuacanya cukup panas ya. Tadi pemanfaatannya juga sudah ada, bisa dilihat kembali atau dicatat ya Nak ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.